Artak, tak tak, ngobrol art yuk. Hai art people, jika di episode sebelumnya kita ngobrol-ngobrolnya sama Kak Talita selaku desain interior, kali ini kita kedatangan Mas Yuda selaku mural artis. Hai Mas Yuda. Oke, kita mulai dari ngobrol-ngobrolnya ya. Mas Yuda, bisa dijelaskan nggak sih apa sih yang dimaksud dengan street art, Mas? Street art sendiri sih adalah salah satu seni jalannya yang dimana medianya adalah tembok atau papan di jalanan. Nah, dan sedangkan street art sendiri sih Mbak ya, pengertian street art ada dua, yang dinamakan itu si pelakunya ada mural artis ataupun graffiti. Oke, berarti mural sama graffiti ya Mas ya? Iya bener Mbak. Oke, terus? Tapi di dua-duanya ini juga punya sejarah sendiri. Salah satunya si mural. Mural itu udah dari zaman prasejarah sendiri itu udah ada mural. Oke, Ya. dari zaman prasejarah nih Mas? Udah ada. Waduh, lama sekali. Itu Oke. contohnya di dinding-dinding gua. Oke, dinding gua. Yang contohnya kayak gambar-gambar di orang-orang berburu. Nah, itu lukis dinding yang dari dulunya yang dengan era sekarang yang dinamakan mural. Oke. Kalau graffiti sendiri, salah satunya itu adalah suatu pemberontakan atau yang orang kulit hitam dan kulit putih yang dimana kulit hitam ini tidak dapat sejajar gitu loh dengan orang itu, maka dia memberontak dengan cara menyoret-nyoret di jalan. Yang timbul yang sekarang ini namanya adalah graffiti atau graffiti bomber atau bomber artis gitu. Nah, Oke, itu, jadi kalau dibedain nih perbedaan secara umumnya, secara gedenya nih antara mural sama graffiti itu bedanya apa sih Mas? bedanya kalau mural sendiri sih ada sebelum dia buat ada konsep yang dibuat tentang ada isu apa nih yang dimana orang lewat ini bisa menangkap gambarnya sendiri. Oke. Nah, contoh kayak lah tema-tema korupsi tadi orang, oh ini tema dan konsepnya korupsi. Tapi kalau di graffiti sendiri ini tulisan yang dimana yang bisa dibuat oleh si pembuatnya sendiri gitu loh. Nah, jadi menimbulkan ciri khas dari seorang graffiti itu sendiri dengan cara tulisan yang dia bikin lettering atau apa gitu sih. Oke, berarti kalau saya simpulkan seperti ini, kalau saya simpulkan mural itu lebih ke gambar yang berkonsep, kalau graffiti itu kayak tulisan gitu ya? Iya. Oke. Bukannya aslinya ya sama aja sih Mbak, di namanya sama-sama di jalannya, cuma yang membedakan adalah sejarah dan persoalan-persoalan dari senimannya sendiri yang dia bikin di jalan gitu loh. Oke. Terus kalau misalnya ini tadi kan konsepnya harus dinding gitu ya, dinding. Kalau misalnya sekarang tuh kayak banyak gambar yang di jalan di jalannya itu berarti nggak termasuk dari street art karena di jalan jadi bukan ya, beda ya Mas ya. Gini, kalau itu perspektif orang sendiri sih Mbak. Oke. Yang nggak harus di tembok nggak apa-apa, yang penting kan di jalan atau di reklame atau di papan billboard kan sesuai si pembuatnya sendiri enjoynya gambar di mana, pokoknya dia tujuannya dia street art, gambar di jalan gitu. Oh, kayak gitu. Oke deh. Nah, kalau Mas Yuda sendiri nih, dari kapan udah tertarik sama per street art ini? Dari kapan ya? Dari kapan ya? Kalau aku sih dulu jurusan di seni rupa. Oke. Seni rupa, terus tahun 2013 baru suka ini di jalan itu dia diajak teman-teman setiap malamnya gambar oke lah gambar, tapi di saya sendiri sih tidak punya persepsi aku adalah seorang mural artis ataupun apa, tapi aku dimana aku mempresentasikan sebuah karya aku yang dapat dilihat orang banyak dan merubah orang-orang. Di setiap karya aku ini bisa orang melihat, oh di balik sebuah kesedihan ada pencapaian kayak gitu loh Mbak, makanya. Gitu. Aku nggak pernah membatasi aku seorang seniman ataupun mural artis, tapi yang mengiyakan itu teman-teman teman-teman gitu. sendiri. Itu. Baik, sebenarnya tidak ada niatan khusus kapan mau masuk ke sana atau gimana ya Mas ya, itu semua mengalir terjadi gitu aja ya Mas ya.
Oke, 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 oke. Seniman gitu ya, Mas ya. Iya, Iya. seniman. Ini nih ada asumsi nih di masyarakat nih. Street art itu biasanya diasumsikan merusak ruang publik gitu, Mas, vandalisme. Nah, itu gimana nih? Gimana pendapat dari Mas Yuda selaku mural artis nih, Mas, atas pendapat Sulit tersebut? juga dijawab itu. Gimana sulitnya? Gimana? Ya itu menurut aku sendiri sih, menurut persepsinya orang sendiri-sendiri sih Mbak. Nah, Iya, kalau kita ngerjain di tembok orang, Mm-mm. tapi kita kan bikin tembok orang itu lebih berwarna dan lebih berkonsep. Oke. Yang disebut coret-coret itu di mana? Sedangkan yang orang nempelin poster dan itu tahu produknya apa, kenapa nggak dimarahin? Gitu aja kan ya salahnya. Berarti kayak silakan dikembalikan ke asumsi Iya, sendiri-sendiri ya, nggak Mas ya. semua gambar di jalan itu merusak sih. Oke, Tapi oke. mengedukasi. Mengedukasi. Oke, jadi poinnya di edukasinya ya, Mas ya. Bener-bener Mbak. Oke, terus kalau saya pelajari nih tentang Mas Yuda nih ya, Mas Yuda itu ada kayak komunitas street art gitu ya, Mas ya. Jadi sebenarnya apa sih, Mas, tujuan dibentuknya komunitas street art itu sendiri, Mas? Dibentuknya salah satunya sih mengedukasi ke masyarakat persepsi tentang street art sendiri di jalanan. Oke. Yang kedua juga membangun koneksi antar komunitas-komunitas lain juga gitu loh. Nah, jadi nggak ada kesenjangan, kamu street lama, kamu baru, nggak. Menurutku terbangunnya komunitas setelah membangun bersinergi di mana mengembangkan sebuah seni yang dipandang buruk sama orang, khususnya seni jalanan. Nah, makanya dibangunnya sebuah komunitas, kita mengedukasi masyarakat bagaimana sih sisi seni menjadi suatu bentuk edukasi ke masyarakat bahwasannya seni jalanan nggak hanya coret-coret gitu, juga bisa mengejak orang untuk propaganda kebaikan-kebaikan, berorasi dengan cara gambar. Oke, tujuannya adalah berorasi, beredukasi tadi ya. Oh, oke, 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 baik. Mas Yuda, Ya, bener nggak sih, Mas, dekorasi dinding itu bisa mengembangkan kreativitas dan mempengaruhi psikologi yang kita miliki, bener nggak sih? bener juga sih Mbak, soalnya kita kalau melihat dinding yang cuma gitu-gitu doang kan juga setiap hari kan juga ada kebosanan. Tapi kalau di dekorasi di dinding, digambar di dinding, menurutku sendiri sih ada satu bentuk psikologi yang dimana gini kok malah terus digambarin jadi wah keren ya ternyata ya, bisa menginspirasi juga setiap malam. Terus ada nilai-nilai tersendiri di dinding itu sendiri. Oke, nggak bosen gitu ya, jadi bisa mikir lebih gitu, menghilangkan kejenuhan mungkin ya, Bener, Mas Mbak. ya. Terus mengapa sih, Mas, sebelum melakukan dekorasi dinding atau menggambar mural, konseptualisasi estetika itu jadi hal yang sangat penting? Bener juga, soalnya ketika menggambar kan nggak hanya cuma menggambar sih, tapi kan ada konsep tersendiri yang dibawakan di gambar itu sendiri, yang dimana menurutku itu orang bisa, ini keren ya ternyata konsepnya ini cocok juga buat keadaan yang lagi saya. Oh, disesuaikan sama Disesuaikan, suasana, iya, keadaan bener, diri Mbak. sendiri ya. Kayak aktualisasi gitu ya. Oke, oke, oke. Terus bener nggak sih, berarti kalau misalnya mural atau itu bisa menunjang atau bisa menjadi ikon dari suatu tempat gitu? Bener juga, kalau muralnya digarap dengan serius dan berkonsep, insya Allah bagus. Insya Allah bagus. Mungkin ada contohnya nih, Mas, tempat yang terkenalnya gara-gara muralnya. Mungkin ada contohnya. Contohnya, gara-gara mural yang di mana ini dulu Mbak? Terserah. Nah, contohnya kayak satu kota lah, di kota tua gitu kan. Oh, di kota ya? Wah, ini cocok nih kota tua nih, ini digambarin tentang prasejarahnya kota ini sendiri gimana. Kan menurutku menjadi ikon sendiri di kota Oh, itu I sendiri. see. Iya, Tempat, iya. ya. Tempatnya, berarti konsep muralnya itu harus disesuaikan sama tempatnya. Bener, Oh, Mbak. oke. Ya. Baik. Oke. Oke. Selain hanya untuk estetika, apa mural ini punya kelebihan atau manfaat, Mas? Selain kalau ke artisnya sendiri kan untuk apresiasi diri sendiri. Nah, kalau misalnya
untuk dari luarnya apa nih manfaatnya? Manfaatnya bisa mengajak orang dengan baik cara menggambar yang benar. Manfaatnya ya itu Iya, iya, tadi iya. ya, merubah yang hal jelek menjadi baik dari Ma- suatu bentuk gambar itu sendiri. Oke, jadi nggak gambar Iya. ngasal juga ya Eh, gitu ya Mas ya. Bukan gambaran, apa sih tujuanmu kamu gambar di sini, apa konsepmu, apa mau kamu kerjain di sini gitu loh. Oke, iya ya. Terus menurut Mas Yuda nih ya, street art yang saat ini sudah banyak orang yang tahu nggak sih Mas? Terus apa masih dianggap hal sepele tuh sama masyarakat kebanyakan? Nah, kalau itu sih kalau saya sendiri udah banyak yang tahu sih Mbak. Mungkin persepsinya orang sendiri-sendiri sih masih belum bisa menerima mural itu atau street art itu sendiri, yang dimana katanya coret-coret di tembok. Tapi sedangkan menurutku sendiri itu hal baik sih. Selagi kita nggak menyoret-nyoret terus kita tinggalkan, kan kita nggak bertanggung jawab juga kan. Oh, Nah, oke oke oke. sedangkan nggak poster sendiri udah ditempel tanpa izin, tapi ya kan jelek. Iya, Ya iya. kan? Tapi kalau kita bikin tempat orang itu yang dimana udah nggak ada gambar atau jelek, kita gambarin dengan tema-tema yang baik, dengan warna-warna yang cerah, kan menurutku sendiri yang punya rumah juga Pak bagus gitu. Keren lah, ternyata rumahku ada yang ngerjain tanpa biaya, Iya. baik gitu. Ngomongin soal rumah kali ya. Sekarang itu kayak mural itu kayak masuk ke kayak public space kayak misalnya restoran, hotel, banyak loh Mas ya. Oh. Jadi jatuhnya udah nggak street art yang notabene di jalanan Bener, gitu Mbak. kan. Udah masuk gitu loh. Dan kebanyakan industri kreatif juga mengandung teman-teman mural. Oh iya? Contoh market ya, kita bikin scraf ataupun Oke. baju, kan itu juga ikut-ikut secara teman-teman market gitu kan. Jadi kolaborasi gitu loh. Oh, jadi maksudnya sekarang banyak yang kayak desain baju itu ngambilnya dari tema street art gitu. Heeh. Oh, gitu ya Mas ya. Jadi lebih ke industri kreatif malah lebih baik kan sekarang. Dari Iya, jalanan iya, iya. menjadi ke mall ibaratnya. Iya, terus juga kayak banyak lomba-lomba gitu Ah, loh bener, Mas, Mbak. lomba-lomba mural. Terus sebenarnya kalau mau bikin kayak street art gitu ada izin khusus atau gimana sih Mas? Kendala-kendala apa yang biasa sering dihadapin seniman apa mural ini? Kalau izin sih kita nggak pernah izin Pak, tapi pernah kita ketahuan yang punya rumah. Sekali kita minta KTP dan kita minta utang, ya udah dengan cara baik, baik ya kita harus bertanggung jawab Pak. Kita Oh, ngechat oke, dulu oke. di rumahnya lah, kembali semula. Kembalian semula. Oke, jadi tadi kan kita bahas banyak banget lomba-lomba nih ya. Bener. Sekarang sudah jadi udah banyak orang yang aware sama street art, udah banyak orang yang melirik ke arah sana, bahkan masuk ke lebih ke komersil, masuk ke restoran, ke kafe, ke hotel gitu. Jadi banyak fasilitas berupa lomba-lomba, banyak bermunculan artis-artis mural kayak gitu. Nah, Mas Yuda sendiri ini mungkin pernah ikut lomba-lomba sebelumnya di tempat sebelumnya. Prestasi apa nih yang udah pernah diraih sama Mas Yuda? Kalau prestasi tahun 2015 kita rekor muri Mbak. Waduh, rekor muri kita ya? itu ngerjain mural Heeh. 50 kali 60 dalam waktu 10 menit. Hah, 10 menit? Iya, Orang di berapa itu apartemen. yang gabung? 2015. 2015? Di dekat Makam Pahlawan. Surabaya sini? Surabaya. Oh gitu, oke. Keren loh, 10 menit loh. Nah Mas Yuda, sebelum tanya-tanya lebih jauh nih ya, Mas Yuda tadi bawa oleh-oleh nggak sih? Bawa karya-karyanya nggak sih Bawa, Mas? Mbak, Bawa, boleh ditunjukin nggak Mas karyanya? Oke. Ini apa nih? Ada judulnya? Ada. Ada, gimana? Ini yang seri pertama, ini yang seri kedua. Yang ini ketika ini ngerjain ini saya kasih tema ultimate itu. Ultimate. Iya. Ultimate. Saya ambil dari lagunya teman saya, Rasvan Aoki. Oke. Iya, yang sudah Oke. percintaan lah pokoknya. Sejarah percintaan. Jadi ini temanya percintaan gitu. Iya. Atau gimana? Ya setara lah dengan percintaan. Terus pemilihan warnanya gimana tuh, Mas? Gini, ya saya sering mengolah-olah bentuk yang dimana dari sebuah bentuk organ tubuh atau menurutku sendiri sih gini, sebuah perjalanannya nggak mungkin
mulus tanpa pengorbanan, Mbak. Aduh, dalam ya. Iya. Dalam. Nah, makanya itu kan dimana yang saya bikin karya ini orang ini juga bisa merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Oke, baik. Makanya saya menimbulkan bikin contoh-contoh bentuk ataupun warna-warna ini sesuai dengan udahlah kamu nggak usah sedih, di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan kayak gitu. Oke. Nancep ya. Iya, iya. Terus ini series pertama. Iya. Berarti ada series 2 dong. Ini yang kedua. Oke. Ini yang kedua. Iya, Oke, sama. nuansa biru. Ini maksudnya gimana nih kok series gitu loh? Nyambung apa masih dalam satu cerita atau gimana? Masih dalam satu cerita. Masih Tapi dalam ini yang satu pertama, cerita. ini yang kedua. Oke. Gimana ceritanya tuh? Ya hampir sama. Hampir sama. Ini inspirasinya masih dari satu orang yang sama? Satu orang yang sama. Oh, jangan-jangan ini pasang surut dari perasaan beliau ya? Ya sepertinya begitu. Ini kayak lebih banyak happy-nya itu Iya. kayak biru gitu loh. Oke. Seperti laut, Mbak. Birunya Seperti laut dalam, luas. Oke, terus itu ada satu lagi ya Mas ya? Ah, ini ada satu lagi. Nah, boleh diceritakan. Isi. Oke, oke. Ini Ini skateboard bukan sih Mas? ini. Oke, oke, oke. Kenapa coba kok gambarnya di skateboard kayak gini? Ini kita kolaborasi sama Ayola waktu itu. Ayolah. Ya. Oke. Yang kayak food court, tempat makanan itu dia bikin acara yang dimana merespon skateboard. Nah itu terus oke lah aku bikin ini aja yang dimana seperti rantai makanan kehidupan gitu loh. Rantai makanan kehidupan. Iya. Oke, baiklah. Kan di sini kan timbulkan bentuk-bentuk yang rapet gitu Mbak. Gitu. Rantai makanan kehidupan ya Mas ya. Kenapa dalam banget Mas itu? Soalnya kita kan hidup Mbak sendirian Mbak, saling berkesinambungan. Oh, saling berkesinambungan. Oke, oke. Terus ini nanti ke depannya skateboardnya bakal dipakai skateboard beneran atau jadi pajangan nih jatuhnya? Jadi ini koleksi saya ini. Oh, koleksi. Iya, banyak yang diminta tapi nggak saya Lah kasih. iya. Baru mau bilang Mas sudah di notice begitu. Jadi nggak enak nih mau ngomong. Oke, oke. Ya itu tadi ya. Berarti masih banyak karya-karya yang lain ya Mas ya, yang nggak mungkin kebawa ya. Iya. Dinding nggak mungkin kebawa ya Mas ya. Mas Yuda, Iya. lanjut ya ngobrol-ngobrolnya Kita ya. Mas pernah nggak sih ada yang permintaan ngegambar dekorasi tapi yang temanya alam? Pernah nggak sih? Kalau dekorasi setengah alam pernah sih Mbak kayak landscape-an gitu. Iya benar, kayak landscape-an. Pernah ada yang request gitu ya? Pernah ada. Oke, oke, oke. Biasanya cocoknya untuk ditempatkan di area kayak gimana? Kalau itu sih baiknya kalau suasana alam sih kalau nggak di contohnya di ruang tamu bagus tuh belum pernah kan. Oke, ruang tamu tapi muralnya alam ya. Lah, gitu. Oke, oke, oke. Oke, terus Mas Yuda ini apa? Sekarang itu kan kayak lagi pandemi, banyak orang nggak bisa keluar leluasa juga. Sekarang itu jadi kayak banyak yang jadi tren gitu loh, dekorasi dinding yang temanya alam. Bener. Itu gimana nih pendapat Mas Yuda tentang dekorasi alam yang dimasukin ke dalam hunian kayak gitu? Cukup menarik sih Mbak kalau gitu kan. Relate ya Iya, maksudnya. suasananya beda juga kan. Oke. Yang biasanya alam di kayak garden party, tapi ini alam dimasukin di ruang tamu, kita bisa lihat TV, tapi suasana alam. Oke, oke. Berarti dekorasi dinding bisa jadi alternatif untuk menghilangkan penat ya Mas ya? Bener juga. Oke, oke. Karena ya nuansa alam itu kayak ngilangin stres, tapi kitanya nggak boleh keluar dari rumah, jadinya ya masukin alam ke dalam aja ke rumah. ruang tamu. Mengingat PPKM saat ini banyak orang yang berpikir untuk melakukan kegiatan di luar Mas. Jadi solusi apa nih yang bisa dilakukan berkegiatan untuk masuk ke dalam rumah? Kalau nggak nonton video, Misalnya kayak menghias dinding, mungkin Mas Yuda menghias rumah, mungkin Mas Yuda ada saran nih untuk teman-teman di luar sana.
Apa sih yang bisa dilakukan untuk mempercantik rumah gitu? Ya itu Mbak tadi kayak contohnya bikin kita lagi nggak ngapa-ngapain nih di rumah nih. Kita rombak aja di dalamnya, kita tata ulang, kita bikin suasana alam atau ya apa seenak mungkin Oh, yang oke, penting oke. kita nyaman, terus kita bikin kita gambar aja dah. Ngegambar ya. Yang dimana ini mainstream mah gini-gini aja. Makanya terus kita ya gitu aja Nis. Kita bikin senyaman mungkin tempatnya, kita gambar gitu. Terus Mas, kalau tanaman sintetis, Iya. tanaman sintetis kayak gini nih, itu bisa nggak sih Mas dikombinasikan dengan mural? Bisa Mbak, kolaborasi kan lebih baik. Oh iya, kalau kolaborasi jadi lebih baik ya. Iya. Jadi nggak ada masalah nih kan, Nggak ada kalau masalah mural itu nih. kan kayak main cat gitu loh. Ah. Sedangkan ini kan bentuknya ada bentuknya gitu, ada fisiknya gitu. Berarti masih bisa-bisa aja ya. Boleh dong Mas, nanti kita coba-coba ya kolaborasiin ya. Oke oke. Mas, tanaman sintetis ini bisa dikatakan atau dikategorikan cocok sebagai alternatif kreativitas menghias kampung ya Mas ya, atau hunian. Nah, karena penggunaan fleksibel. Nah, itu gimana nih menurut pendapat Mas Yuda sendiri? Karena kan kita tidak hanya sebatas tanaman hias gitu kan. Bagus sih Mbak, kita kan namanya juga bisa kayak bereksperimen kan. Nah, antara yang udah jadi sama manualnya gitu Sama loh. manualnya. Jadi menurutku ya bagus sih, kan belum ada juga kan kayak gitu kan. Oke. Iya. Berarti kita nanti bakal bikin, kita kolaborasi ya Mas ya. Siap. Antara tanaman sintetis, rumput sintetis, nanti kita juga ada beberapa material lain yang digabungin sama Digabungin. mural ya Mas ya. Oke, tunggu tanggal mainnya nih teman-teman. Oke, Mas Yuda, sekarang kan nih banyak banget adik-adik di luar sana itu yang lagi suka-sukanya dengan dunia street art gitu kan, hal baru, menarik, penuh warna-warni, bisa mengapresiasikan diri. Nah, mungkin Mas Yuda nih ada pesan atau gimana, ada petua-petua mungkin ya buat adik-adik di sana, gimana cara memulai mengawali untuk mereka berkegiatan di street art ini. Kalau aku sih buat pemula yang paling utama sih Iya. bikin sketch dulu, kayak karakter apa yang kamu bikin sesuai mungkin loh. Oke, Nah, menemukan gitu. karakter dulu berarti. Setelah itu banyak juga kan sekarang media kayak YouTube atau apa yang kita bisa pelajari dengan kamu bisa belajar dari dia juga. Siapa kamu punya salah satunya ini juga punya ini sih Mbak, kayak idola, siapa yang kamu idolain gitu loh. Nah, kamu juga bisa belajar dari videonya dulu gitu kalau aku. Oke, terus untuk menemukan karakter itu butuh waktu berapa lama? Aku udah lama ya, senyaman mungkin sih. Oh, senyaman mungkin itu ngalir ya. Oke. Karena Gini, soalnya karakter sendiri kan salah satu ikon dia yang bisa dikenal banyak orang. oke. Nah gitu, makanya kamu harus punya identitasmu sendiri di gambarmu. Identitas, wah itu yang paling penting poinnya. Karakter adalah identitas ya. Iya. Oke. Wah Mas Yuda, terima kasih nih ya untuk kunjungannya hari ini ke sini. Kita harus kolaborasi ini antara mural sama material kita. Nah, Art People, ditunggu episode selanjutnya bersama bintang tamu yang tentunya tidak kalah keren. Bye Art People.